Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang pertama untuk mata kuliah pengantar teori risiko aktuaria 1. Nah, jadi kita ngadain tutorial ini buat ngebantu teman-teman nanti mempersiapkan kuis. Nah, nanti jadi untuk tutor ini eh, bakal kita bakalan lebih banyak ngebahas materinya aja. Untuk latihan-latihan soalnya nanti aku bakal fokusin di asinkron aja. Nanti di asinkron aku bakal bahas kuis tahun lalu, tugas kemarin, sama tambahan latihan-latihan soal yang bakalan relate sama kuis besok Jumat. Jadi semoga bisa membantu. Nah, oke, sorry sebelumnya agak mundur karena tadi ada sedikit kendala. Kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi buat hari ini kita akan bahas nge-review dari yang basic dulu nih. Dari probability, terus conditional probability, random variable, probability function, moment and variance, median mode percentiles, quantile, MGF, PGF, terus kita nge-generate new distribution kayak misal transformation, terus mixing gitu. Dan yang terakhir ada risk measures. Itu kayak VAR, terus TIVAR. Kurang lebih yang nanti bakalan masuk kuis ini, cuman nanti kayak soalnya kayaknya nggak sesimpel yang dicontoh ini. Jadi soal yang mungkin agak lebih advance bakal aku bahas besok aja. Yang sekarang kita bahas ke materinya dulu. Kita dari review yang basic probability dulu aja. Jadi mungkin kita balik ke awal. Ini mungkin udah teman-teman pelajari di mata kuliah PropStat ataupun PSM. Jadi ini probability itu intinya kita kayak mempelajari satu kejadian yang uncertain atau nggak pasti. Kayak ya kita nggak tahu hasilnya bakalan seperti apa. Misal kayak kita ngelempar koin itu kan kayak kita nggak tahu dapatnya bakalan head atau tail. Nah itu bisa kita bilang salah satu eksperimen yang outcome-nya itu tidak pasti. Berarti kita bisa assess probability dari situ. Terus istilah-istilah lainnya di sini ada outcome. Outcome itu kayak hasil yang mungkin dari satu eksperimen itu. Misal kalau di sini kita ngelempar dadu, ya yang mungkin keluar itu kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita tossing koin ya bakal yang mungkin keluar itu ya head atau tail, itu namanya outcome. Terus kalau untuk sample space itu kayak dia seluruh outcome yang mungkin terjadi dalam satu eksperimen. Sebenarnya mirip-mirip sih sama outcome. Jadi kayak ya sama, kayak misal kita ngelempar dadu, itu yang mungkin muncul kan semua kemungkinan yang bakal muncul kan ya, kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ini kayak mirip sama outcome tadi. Kemudian kalau event atau kejadian itu ya subset dari sample space. Jadi kayak misal sampelnya itu, misal kita ngelempar dadu, itu sampelnya kan angka 1 sampai 6. Tapi kita bisa ambil event di situ yang sebuah berupa subset, misal event odd number atau ganjil, itu kan ada 1, 3, 5. Kalau misal event genap ada 2, 4, 6, itu simpelnya. Mungkin itu kalau untuk review dari probability ini. Ini masih simple ya, mungkin teman-teman udah pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke conditional probability. Jadi conditional probability ini itu kayak kita pengen tahu peluang A diketahui B gitu. Kayak misal karena sebenarnya kalau peluang A aja dibanding kalau peluang A diketahui B itu kan tentu nanti beda. Biasanya peluangnya itu kalau kita udah punya tambahan informasi itu peluangnya bakal lebih besar. Contohnya ketika kita lempar dadu. Itu kan outcome-nya, sampel space-nya kan ya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita pengen mengetahui nih berapa peluang munculnya angka 1 di atas, kayak angka satunya di posisi atas ya, munculnya angka 1 gitu. Nah itu kan kita tahu bahwa itu adalah 1/6. Tapi kalau misal ada kayak diketahuinya gitu, misal peluang X sama dengan 1, diketahui bahwa
yang keluar itu adalah ganjil. Nah, berarti kan kayak sampel yang kita punya jadi lebih kecil kan, karena ganjil ya berarti tinggal 1, 3, 5. Maka kayak peluang uh, X sama dengan 1, tapi diketahui bahwa yang keluar itu emang ganjil, jadinya adalah 1/3. Itu gambaran sederhananya. Ini kalau kayak manual ya. Sebenarnya kalau pakai rumus juga bisa nih. Jadi di sini ada conditional probability. A given B itu ya definisinya kayak biasa. Peluang A bersyarat B gitu. Peluang ini tuh berarti peluang A iris B dibagi dengan peluang B gitu. Jadi kayak peluang kedua kejadian A sama B itu terjadi bersamaan dibagi dengan peluang B. Mungkin kalau kita coba yang ini teman-teman. Jadi kan ini kayak peluang X sama dengan 1 diketahui ganjil ketika kita ngelempar dadu. Nah, di sini kan misal kita anggap kejadian A itu adalah yang X sama dengan 1, kejadian B itu adalah munculnya ganjil. Nah, berarti di sini peluang A iris B kayak apa? Peluang A iris B gitu. Peluang dia A sama dengan kayak dia sebenarnya kayak sama aja peluang X sama dengan 1 karena kalau X-nya 1 berarti kan dia ganjil. Jadi 1/6 biasa. Nah, sedangkan kalau peluang B itu kan berarti sama aja peluang ganjil. Nah, peluang kalau kita ngelempar dadu, peluang bahwa yang keluar itu ganjil kan ya setengahnya kan 1/2. Nah, berarti nanti peluang A bersyarat B itu adalah peluang A iris B 1/6 dibagi dengan peluang B yaitu setengah. Jadi nanti hasilnya adalah 1/3 sama dengan kita menggunakan logika tadi. Jadi kayak sebenarnya conditional probability ini kayak kita ngitung kayak peluang satu kejadian ketika kita udah mengetahui satu kejadian lain yang dia tuh masih dalam satu ruang yang sama. Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau aman? Mungkin aku tunggu bentar. Tanya Mas Hanafi, kalau misalkan biasanya yang disebutkan itu yang syaratnya dulu atau yang misalkan A iris A bersyarat B, berarti kejadian A itu bersyarat kejadian B. Itu biasanya yang disebutkan dulu yang mana? Atau nggak mesti? Nggak mesti sih Bu, biasanya tergantung soalnya gimana. Kayak mungkin kadang pun itu kalau ngerjain orang kadang juga bisa masih kebalik-balik sih Bu, kayak sebenarnya yang di apa yang informasi tambahannya tuh yang mana terus eventnya yang mana, tapi mungkin nanti tak coba di latihan soalnya sekalian aja Bu, kayak dia tergantung soalnya sih. Kayak misalnya kalau di sini kan kayak yang peluang kita ketika ngelempar dadu kan peluang X sama dengan 1 diketahui bahwa yang keluar itu ganjil. Kan kayak X sama dengan 1 itu A, kayak dia event yang mau kita assess probability-nya, tapi di sini kayak udah ada nih tambahan informasi bahwa angka mata dadu yang keluar tuh ganjil. Berarti di situ kayak itu memperkecil sample space-nya gitu. Jadi kayak sebenarnya given-nya atau another event itu kayak dia memperkecil sample space gitu sih Bu. Oke. Oke, apakah ada lagi? Lanjut ya. Nah, di sini terus ada lagi yang kita pakai di sini namanya law of total probability. Nah, itu kayak uh, peluang, jadi kayak di sini misal ada nih kejadian B1, B2 sampai BN yang dia yang pertama mutually eksklusif, saling bebas gitu biasa. Dan ini collectively exhaustive.
Atau kayak mereka tuh ya kalau jumlah dari mereka semua tuh ngebentuk satu ruang sampel gitu. Nah, nanti peluang dari A itu sama aja kita ngejumlah peluang BI dikali dengan peluang A diketahui BI. Mungkin ya ini kayak ini tuh kita ngehitung probability dari A dengan mempertimbangkan semua kemungkinan si A ini terjadi di event B. Mungkin kayak contohnya kita pakai gampang lagi mata dadu. Misal A itu adalah kejadian kayak yang muncul itu sama dengan 1. Terus kalau event B1 misal B1 itu B1 tadi ganjil, B2 misal yang muncul adalah genap, muncul genap gitu. Nah, kalau seperti ini kan harusnya berarti peluang A itu sama aja di sini jumlah karena B-nya cuma ada 2 berarti I sama dengan 1 sampai 2 peluang BI dikali peluang A diketahui BI. Nah, ini kan kita bisa tuliskan sama aja peluang BI berarti B1 peluang A diketahui B1 ditambah peluang B2 peluang penuh dikali peluang A diketahui B2. Nah, kayak peluang B1 kan kita tahu peluang B1 itu kalau metode dilempar kayak peluang dia ganjil kan setengah. Terus peluang dia genap juga setengah. Biasanya bakal dibilang kalau dadunya itu fair gitu. Jadi kita tahu nih B1, B2. Terus peluang A diketahui B1 peluang A diketahui B1 itu kan berarti kan peluang dia ganjil peluang X sama dengan 1 diketahui bahwa dia ganjil gitu kan. Yang mana kalau peluang X sama dengan 1 tapi diketahui yang keluar itu ganjil berarti kan 1/3. Sedangkan kalau peluang A bersyarat B2 berarti kan peluang X sama dengan 1 diketahui dia genap. Kalau kita udah tahu bahwa yang keluar itu adalah genap, ya berarti peluang X sama dengan 1-nya adalah 0. Karena nggak mungkin. Nah, jadi berdasarkan law of total probability, kalau kita ngitung peluang A, yaitu peluang X sama dengan 1, itu adalah ini, peluang B1 dikali peluang A diketahui B1 kan berarti setengah dikali 1/3, terus ditambah peluang B2 setengah dikali peluang A diketahui B2, 0. Jadi 1/6. Nah, gitu masuk akal kan? Kayak itu nilainya bakalan sama kayak yang seharusnya. Ya, kurang lebih begitu. Itu untuk law of total probability. Jadi kayak kita ngitung peluang A itu dari menghitung kayak kejadian-kejadian A yang diketahui B gitu. Mungkin kita lanjut dulu ke Bayes theorem. Nah, di sini menggunakan conditional probability sama law of total probability tadi, kita bakalan dapat rumus ini ya, yaitu peluang BJ diketahui A itu sama dengan peluang A diketahui BJ dikali peluang BJ dibagi dengan jumlahan dari peluang BI dikali peluang A diketahui BI. Jadi, misal tadi kita pengen mengetahui peluang B1 nih, peluang B1 diketahui A, atau mungkin kayak ya gitu, itu kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Mungkin kayak contohnya yang lebih tepat kalau penggunaan yang Bayes theorem ini bukan di yang lempar dadu, jadi kita langsung coba ke contohnya aja. Mungkin bisa dicoba dulu. Jadi ini kayak ada satu pabrik yang punya mesin A sama B buat ngeproduksi kaos kaki. Nah,
mesin A itu ngeproduksi 10% dari keseluruhan, sedangkan mesin B itu ngeproduksi 90%. Nah, jadi untuk dari apa ya, dari kaos kaki yang diproduksi mesin A tadi itu 1%-nya kayak rusak gitu. Sedangkan untuk yang mesin B 5%-nya rusak kalau yang diproduksi mesin B. Nah, kita diminta untuk mencari peluang bahwa eh apa namanya, kaos kaki yang rusak, kalau kita milih random nih, kalau kita milih random kaos kaki yang rusak itu berapa peluangnya dia itu diproduksi oleh mesin A. Mungkin bisa dicoba dulu bentar teman-teman, nanti kita bahas ya. Bentar aja. Oke, nanti mungkin kalau yang udah nemu jawabannya bisa di chat aja atau bisa bilang ini lumayan gampang. Cuma recall aja kemampuan buat apa yang Bayesian tadi. Nah, jadi karena di sini itu udah apa diketahui bahwa dia kayak dari semua kaos kaki yang diproduksi itu 10%-nya dari mesin A, 90% dari mesin B. Berarti kan kita tahu peluang dia dari mesin A itu adalah 0,1, terus peluang dia dari mesin B itu adalah 0,9. Terus di sini juga kita tahu bahwa kayak dari yang diproduksi mesin A itu 1%-nya apa namanya 1%-nya rusak. Berarti kita tahu di sini peluang dia defektif dan dia dari mesin A itu adalah 0,01 atau 1%. Nah, terus di sini kayak eh, kalau yang dari mesin B, kalau yang kan kayak dia diketahui itu diproduksi di mesin B itu 5%-nya defektif, kayak peluang peluang bahwa dia defektif dan diketahui dia diproduksi oleh mesin B itu 5%. Berarti peluang defektif diketahui dia dari mesin B itu adalah 0,05. Kalau mungkin ini kayak bisa kebalik-balik gitu sih, tapi kan sebenarnya kayak dari yang diproduksi mesin B itu 5%-nya defektif dan dari keseluruhan yang diproduksi mesin A itu 1%-nya defektif. Berarti yang diketahui itu adalah mesinnya gitu. Mesinnya dari mesin yang mana itu dia diketahui gitu. Nah, di sini kita diminta untuk probability bahwa randomly selected defective kaos kaki tadi itu diproduksi oleh mesin A. Jadi bukan kayak dia diketahui bahwa dia mesin A, tapi peluang bahwa dia itu defektif peluang bahwa dia itu diproduksi mesin A dan dia itu defektif gitu. Memang kadang ambigu sih ini. Nah, jadi kalau kayak gini, berarti kan peluang A diketahui dia defektif gitu. Ini kita bisa menggunakan yang pertama kita bisa dari approach-nya dari conditional probability tadi. Peluang A iris dia defektif. Peluang dia dari mesin A dan dia defektif. Kemudian peluang defektif. Yang ini bisa kita jabarkan pakai law of total probability tadi ke Bayesian theorem tadi ya. Jadi peluang A dikali peluang defektif diketahui A dibagi peluang A peluang defektif diketahui A ditambah peluang B peluang defektif diketahui B. Mungkin gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung
Nanti jadinya ini udah diketahui semua, peluang A tadi 10%, peluang dia defektif diketahui A itu tadi 1%, terus peluang ini sama 0,1, terus ditambah sama eh, peluang dia dari mesin B, peluang dia dari mesin B kan 0,9 ya, karena 90% diproduksi mesin B, terus peluang dia defektif diketahui mesin B itu 0,05. Ini dimasukin kalkulator aja hasilnya 0,0217 approximately. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan kah? Apakah ada pertanyaan sampai sini atau aman? Kalau aman kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita masuk ke random variable. Ya, jadi random variable itu apa? Sebenarnya random variable itu adalah fungsi ya dari apa namanya ruang sampel ke bilangan real. Jadi ini ya fungsi dari sample space ke real number. Udah sesimpel itu sebenarnya. Jadi dia assign dari real number to each outcome in sample space, atau sebenarnya gampangnya fungsi dari sampel ke real number. Kayak gampangnya uh, misal kita apa ya? Kita ngelempar koin tuh. Kita ngelempar koin itu kan uh, sorry, ruang sampelnya itu kan nanti berarti kan kalau ngelempar dua koin ya head sama tail gitu kan. Nah, adanya random variable ini itu dia nge-assign dari sample space ini ke real number. Kayak misal kita bisa state random variable x itu adalah banyaknya kemunculan head. Nah, berarti kan kayak x ini kayak nge-assign dari sampel yang h t ini ke real number, entah nanti bisa 0, entah bisa 1 gitu kan. Kayak dia nge-assign dari sini ke real number karena nanti kemunculan H itu kalau untuk dua koin satu koin aja ya, kalau nggak 0 1 yang muncul. Jadi itu intinya random variable. Nah, untuk random variable itu ada 3 tipe, discrete, continue, sama mix. Ya kalau discrete itu berarti supportnya dia atau S-nya ini ya, itu finite or countably infinite. Misal kayak misal kayak kita ngelempar dadu dan ngelempar koin gitu-gitu kan biasanya discrete. Terus dia kayak sampelnya tuh kayak countable gini. Nah, kalau continuous itu dia supportnya uncountable. Jadi kayak ya misal satu variabel, misal lama waktu satu mesin sampai dia berhenti beroperasi, dia dimodelkan pakai distribusi eksponensial gitu kan, dia continuous. Nanti misal nilainya tuh ya antara 2 sampai 3, tapi kan ya kayak bisa 2,1, 2,15 dan seterusnya, itu continuous. Kalau mix itu ya intinya dia gabungannya discrete sama continue. Mungkin itu sih kalau random variable. Ya simple aja, cuma nge-recall. Sampai sini ada pertanyaan terkait dari awal tadi sampai random variable. Ini masih nge-review kayak PSM gitu sih. Ya mungkin kalau aman kita lanjut dulu ke
probability function ya dari ini ya. Jadi kan tadi random variable ada yang discrete sama continue. Nah, kalau discrete itu nanti functionnya berupa PMF. Ya ini ya, PMF atau PX kita tuliskan seperti ini. Kayak misal peluang, misal X ini di sini banyaknya apa ya? Banyaknya head yang muncul dalam pelemparan dua koin. Banyaknya head yang muncul ya berarti bisa peluang X sama dengan 0, PX sama dengan 1, bisa PX sama dengan 2 kan gitu ya. Itu kalau discrete. Nah, kalau continuous nanti namanya PDF atau probability density function. Nah, kalau probability density function ini perlu diingat kita nggak akan bisa nyari ininya ya. Sorry, peluang di satu titik. Jadi kita nggak bisa mencari misal kayak tadi X itu lama waktu mesin sampai berhenti beroperasi. Nah, itu kan kita nggak bisa menghitung kayak peluang dia berhenti beroperasinya tuh setelah 5 jam. Itu nggak bisa. Tapi kalau bukan setelah maksudnya kayak peluang dia tuh berhentinya tuh saat 5 jam. Itu nggak bisa. Tapi kalau misal kita menghitung, yang bisa kita hitung adalah peluang dia berhenti sebelum 5 jam atau setelah 5 jam atau di antara 5 sampai 6 jam. Itu kalau continue. Nah, jadi yang bisa kita hitung itu adalah berupa interval. Jadi kalau continuous itu kita menghitungnya berupa probability-nya itu sebenarnya adalah area di bawah kurva dari PDF. Jadi misal ada PDF kayak gini dan kurvanya gini. Nah, maka peluangnya itu adalah area di bawah ini. Sehingga kayak ketika kita integralin keseluruhan itu hasilnya 1 karena peluang kan jumlahnya 1 gitu. Terus selanjutnya ini ada CDF ya. Sebenarnya CDF itu ya peluang si random variable ini kurang dari atau sama dengan 1 nilai. Mungkin kalau digambarin fx-nya kayak gini, ya udah CDF itu misal ini x-nya, ya CDF itu di sini. Dia kayak areanya di sini. Nah, kalau discrete ya udah sama aja, cuman kayak biasanya kita ngejumlahin aja semuanya. Misal untuk pelemparan dua koin tadi, kalau kita ngitung peluang, kita ngitung F1, ya kan berarti peluang X kurang dari sama dengan 1. Maka kita ngejumlahin aja peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1 gitu. Untuk continuous ya kita tinggal integralin aja dari batas bawahnya sampai X yang kita mau tadi. Di mana FT ini adalah PDF. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya survival function. Jadi kalau kayak CDF itu tadi di kiri, kalau survival function tuh di kanan sini nanti areanya. Misal ini X-nya di sini. Nanti survival function tuh di kanannya. Kayak peluang random variabelnya tuh melebihi 1 nilai. Kalau untuk discrete ya misal peluang X sama dengan 1, sorry, peluang X lebih dari 1, ya berarti kita ngejumlahin aja peluang X sama dengan 2 dan seterusnya. Tergantung konteksnya apa. Kalau continuous kita tinggal ngeintegralin dari batas bawahnya itu X sampai batas atasnya tergantung itu random variabelnya gimana. Atau bisa juga tak hingga. Itu untuk probability function, terus di sini juga ada hazard rate. Ini mungkin udah teman-teman pelajari di PMA. Intinya dia Fx per Sx. Ini PDF ya. PDF dibagi dengan survivalnya. Terus habis itu bisa juga kita jabarkan jadi Fx dibagi 1 min CDF ya. Karena survival kan 1 min CDF hubungannya. Terus bisa juga kita hitung pakai cara lain, yaitu negatif turunan dari ln Sx. Dan di sini juga ada relation. Kalau Sx itu sama dengan eksponensial dari negatif kumulatif hazard function gitu. Ini tinggal dipakai aja basically rumusnya. Mungkin sampai ini probability function ada yang ditanyakan.
Jadi pertama ada density-nya atau probability mass function, terus ada CDF, ada survival, sama ada hazard yang paling penting. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ke ini. Momen. Jadi pertama, raw moment. Jadi raw moment ini kayak ya ekspektasi biasa kayak gini. Kalau raw moment ke N ya berarti ekspektasi X pangkat N. Otomatis kalau untuk continuous ya kita pakai integral aja. Integral sesuai domainnya. Mungkin ini juga bisa ditulis uh, X anggota domain gitu. Atau X anggota range dari ini. Nah, dari X pangkat N Fx. Biasa ya kayak ngitung ekspektasi biasa. Kalau discrete juga bedanya dia dalam bentuk sum. Biasanya ya pokoknya utamanya yang bedain discrete sama continue. Kalau continue ya integral, kalau discrete tuh kita sum aja. Kita ngaliin sama peluangnya. Udah. Sampai ini ada yang ditanyakan. Ini masih sederhana. Kalau aman kita lanjut ke central moment ya. Jadi bedanya kalau central moment, kayak kalau ini kan moment about the origin. Kita ngurangi kayak seolah-olah nggak ngurangi sama apa-apa gitu. Tapi kalau central moment tuh kita kurangin sama mu-nya. Jadi kayak ekspektasi dari X min mu pangkat N. Itu adalah central moment ke N. Yang mana kalau untuk continuous sama ya. Sebenarnya kan basically ya ekspektasi dari satu fungsi, mungkin Gx, yaitu kayak kita tinggal kaliin satu fungsi itu sama PDF-nya gitu kan. Jadi ya kalau tadi ekspektasi X pangkat N itu kita ngaliin X pangkat N sama PDF-nya, ya kalau ekspektasi X min mu pangkat N ya kaliin aja X min mu pangkat N sama PDF-nya gitu. Nah, untuk discrete ya sama, kita gunakan aja sum. Tinggal dikali sama peluangnya. Udah. Nah, terus ada special case yang biasa kita kenal sebagai variance. Itu adalah sebenarnya central moment kedua. Karena variance kan ekspektasi dari X min mu pangkat 2. Itu sama aja variance. Nah, kalau second central moment atau central moment kedua itu kita sebut sebagai variance. Nah, yang central moment ketiga itu kita sebut sebagai skewness. Dia skewness ini mengukur apa sih? Kalau variance kan mengukur kayak seberapa besar datanya itu, seberapa besar nilai satu random variable itu menyebar terhadap mean-nya. Atau kayak itu sebenarnya adalah rata-rata dari jumlah kuadrat selisih antara mean dengan nilai-nilai random variabelnya gitu. Nah, kalau skewness itu dia mengukur keasimetrisan dari distribusi. Basically kita hitung aja skewness itu dengan dia central moment ketiga dibagi dengan sigma pangkat 3. Ini bisa tinggal masukin angka aja ya sesuai yang di data. Nah, mungkin yang penting adalah interpretasinya ya. Jadi kalau misal dia skewness itu atau gamma 1 ini dia mendekati zero, berarti distribusinya itu simetrik, hampir simetrik ya kalau mendekati zero. Nah, kalau misal dia lebih dari 0, berarti dia positively skew. Dan kalau kurang dari 0 berarti negatively skew. Jadi kayak skew tuh kayak apa ya? Gini. Nah, gini atau gini. Kalau misal dia simetrik, kan ya kurang lebih bentuknya kayak normal gitu. Itu skewness. Nah, kalau kurtosis itu central moment keempat. Jadi lebih ribet lagi ngitungnya. Jadi dia ya udah central moment keempat dibagi sama sigma pangkat 4 atau simbolnya gamma 2. Nah, nanti dia itu interpretasinya gini, kalau misal koefisien kurtosisnya 3, itu dia distribusinya normal. Sebenarnya kayak dia tuh ngukur kayak keruncingan atau seberapa datar satu distribusi gitu. Kayak kalau dia nilainya 3 berarti dia distribusi normal.
Kalau dia kurang dari 3, berarti dia lebih flat dari normal nih. Misal kayak gini, lebih flat. Nah, kalau dia lebih dari 3, berarti lebih lebih tajam gitu daripada normal. Nah, kayak gini. Yaitu untuk skunus. Sorry, kurtosis. Sampai sini ada pertanyaan kah, teman-teman? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja ya. Oke, mungkin kalau belum ada kita lanjut dulu ke median nih. Jadi median itu adalah kayak nilai tengah ya. Makanya disebut di sini dia nilai yang ngebagi probability distribution ke dua apa ya? Kayak dua ini yang sama gitu. Misal kayak distribusi normal, ya berarti mediannya dia benar-benar kayak di tengah. Median sama mu-nya tuh sama. Nah, intinya untuk definisinya satu misal satu bilangan M itu dikatakan median dari random variable tuh kalau peluang X kurang dari sama dengan M-nya itu lebih besar sama dengan 0,5 dan peluang X lebih besar sama dengan M itu lebih besar sama dengan 0,5. Tapi kalau continue kita cukup CDF-nya itu sama dengan 0,5. Jadi kayak sebenarnya kalau continue kan kayak gini, CDF kan gini. X kurang dari sama dengan satu nilai sama dengan 0,5. Nah, si M ini adalah mediannya gitu. Jadi kayak nilai M yang menyebabkan si CDF ini bernilai 0,5 itu adalah median. Makanya kadang kita bisa hitung median dengan nge-inverse aja si CDF-nya. Karena ya udah FM sama dengan 0,5 berarti median itu sebenarnya sama dengan inverse F inverse 0,5. Itu untuk median. Terus kalau untuk modus, ya modus itu kayak biasanya kalau discrete ya kita cari aja nilai yang dominan. Tapi kalau untuk yang mod apa continue itu cari aja X yang memaksimumkan probability. Jadi kayak kita cari aja nilai X yang memaksimumkan si fx gitu. Kurang lebih seperti itu kalau modus. Nah, terus kita ke persentil sama kuantil. Nah, persentil ini kayak mungkin ke definisinya. Kalau persentil tuh kayak dia biasanya dibaginya ke 100 ya. Kayak misal persentil ke 1 berarti dia kayak ada di posisi 1% tuh. Kayak 1% dari nilai 1% dari data tuh ada dikurang dari atau sama dengan dia dan 99%-nya tuh lebih dari dia. Kayak misal gini. Nah, misalnya di persentil ke satunya tuh di sini. Berarti ya 99% dari nilai datanya itu ada di sini dan 1%-nya di sini. Jadi dia persentil ke 1%-nya itu sebagai kayak batasnya gitu. Ya, mungkin biar lebih gampang kita pakai definisi formal dari kuantilnya nih. Jadi sebenarnya X itu kita sebut sebagai kuantil kalau dia memenuhi peluang X kurang dari ini. Mungkin kita enak pakai P aja ya. Nah, misal kita sebut P ini adalah persentil kuantil gitu, kuantil ke P gitu, kuantil P. Maka dia harus memenuhi peluang X kurang dari P kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan P. Mungkin kayak agak ribet, tapi sebenarnya nanti
Habis ini kita coba terapin ke soalnya. Nah, untuk random variable yang continue, kuantil itu bisa cukup kita kerjakan dengan CDF-nya aja. Jadi kayak ya udah kalau kita F P itu kan sama dengan P. Nah, P yang menyebabkan nilai peluangnya itu P itu adalah kuantil ke P. Jadi untuk mencarinya itu berarti kan sebenarnya sama aja. Ya kayak ini kayak kondisi umum atau bentuk umum dari median tadi. Median tadi itu kalau dia P-nya sama dengan 0,5. Nah, kalau kuantil ya kita bisa set P-nya berapa aja. Jadi kalau kita mau mencari kuantil ke P untuk satu random variable continue, kita tinggal inverse aja, terus kita substitusi nilai P gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kuantil. Terus di sini ada special case di mana persentil ke-25 itu kita sebut sebagai kuartil pertama. Kalau persentil ke-50 itu median atau Q2 dan yang ke-75 itu Q3. Kan kita nyoba ke contohnya ya untuk apply si definisi formal tadi. Jadi kan definisinya tadi pipe itu adalah kuantil kalau dia memenuhi P uh, X kurang dari P kurang dari persentil atau kuantil kurang dari sama dengan peluangnya terus kurang dari atau sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan ini. Nah mungkin kelihatan ribet tapi ketika kita udah nulis rumusnya ini kita bisa kerjain ini ya. Nah pertama kita susun dulu nih kan peluang nolnya 0,25, peluang satunya 0,25, peluang duanya 0,5. Nah, kita bikin CDF-nya dulu. Kalau CDF-nya, berarti kan peluang. Mungkin dari peluang ini ya, peluang X kurang dari sama dengan 0, itu kan berarti ya 0,25. Sedangkan peluang X kurang dari sama dengan 1, itu ya peluang 0 ditambah peluang 1, yang berarti 0,5. Kalau peluang X kurang dari sama dengan 2, ya peluang 0, peluang 1, peluang 2, yang berarti dia 1. Nah, kita pengen tahu pi 0,5-nya atau kayak ini berarti kuantil 0,5 atau persentil ke 50 kan gitu. Nah, kita pengen tahu itu berarti ya sebenarnya pi 0,5 itu adalah yang harus memenuhi ini. Misal kita coba yang 0,25 nih. Kalau 0,25 itu kan berarti peluang X kurang dari 0,25 kurang dari sama dengan 0,25. Sorry, P-nya berapa? P-nya 0,5 ya, karena ini ya, Pi 0,5. Kurang dari sama dengan 0,5, kurang dari atau sama dengan P, X kurang dari atau sama dengan 0,25. Nah, peluang, X kurang dari, sorry, salah. Sorry guys. Nilai random variabelnya kan 0, 1, 2. Jadi yang mungkin jadi apa namanya persentil atau kuantilnya atau di sini mediannya itu kan ya antara 0, 1, 2 ini kan. Ya udah jadi kita coba nih misal kalau misal kita satu nih. Apakah mediannya itu satu? Kita cek apakah memenuhi itu. Berarti ini kan peluang X kurang dari satu, kurang dari atau sama dengan P, P-nya itu 0,5 karena dia median.
kurang dari atau sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, peluang X kurang dari 1, itu kalau di sini kan peluang X kurang dari 1 kan sebenarnya ya peluang X kurang dari sama dengan 1 dikurangi peluang X sama dengan 1 ya, itu basically gitu. Yang berarti dia adalah 0,25. Kurang dari sama dengan 0,5 kurang dari atau sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 1. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 1 kan 0,5. Berarti kan dia memenuhi. 0,25 itu kan kurang dari atau sama dengan 0,5. Dan ini 0,5 kan lebih dari atau sama dengan 0,5 gitu. Berarti di sini dia memenuhi. Jadi mediannya itu adalah 1 di sini. Nah, kalau misal kayak kita nyoba 0, itu dia nggak akan dapat ya. Karena kalau 0, di sini peluang X kurang dari sama dengan 0-nya kan 0,25. Itu kan. Yang berarti dia nggak lebih dari atau sama dengan 0,5. Berarti kalau kita nyoba 0, itu dia nggak memenuhi. Ya, di sini mediannya 1. Sampai sini ada pertanyaan kah? Dan aku tunggu semenit. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke MGF sama PGF. Jadi, MGF itu adalah biasanya kita namanya ya, namanya aja moment generating function. Jadi kita itu satu fungsi yang kita pakai untuk nge-generate atau untuk ngehitung momen, entah momen ke 1, 2 dan seterusnya. Tapi ini adalah raw moment ya, bukan central moment. Definisinya nanti ya moment generating function ya ekspektasi dari E pangkat TX. Yang mana kalau misal dia continue, ya udah berarti E pangkat TX dikali PDF-nya. Kalau dia discrete berarti E pangkat TX dikali PMF-nya. Di jumlah aja kalau discrete. Nah nanti momennya itu bisa kita dapatkan dari turunan MGF. Jadi ini cenderung lebih mudah ya. Biasanya kan kalau kita ngehitung misal momen yang pakai integral, ekspektasi X pangkat N kan kita harus ngeintegralin X pangkat N dikalikan sama PDF-nya. Yang mana kalau X pangkat N kan kita kayak harus turunin terus tuh pangkatnya. Biasanya kita harus pakai integral parsial, ribet kan. Kalau MGF kan dia untuk ngehitung ekspektasi X pangkat N ya kita tinggal turunin aja sebanyak N kali. Yang mana nurunin itu kan biasanya selalu lebih mudah ya, cenderung lebih mudah daripada kita mau integralin. Jadi selama kita tahu moment generating function-nya atau MGF-nya, kita bisa lebih mudah untuk nyari momennya. Nah, selanjutnya itu tadi moment generating function kan kita buat ngehitung momen ke n gitu atau momen ke berapa. Nah, ada juga yang namanya PGF. Ya sesuai namanya ini kita pakai untuk ngehitung probability gitu. Nah, mungkin ini jarang keluar dan jarang dipakai. Cuma coba kita ini aja. Jadi bedanya kalau probability generating function tuh buat yang discrete.
Dan dia definisinya itu adalah ekspektasi dari T pangkat X. Yang mana untuk diskrit kan berarti ya sum aja dari T pangkat X dikali Vx. Nah, nanti biasanya PGF ini buat ngitung jumlahan independent discrete random variable. Nah, nanti buat next chapter aja aku coba ngitungin karena itu nanti buat kayak aggregate loss gitu-gitu. Kalau sekarang masih belum terlalu kepake sih. Nah, ini ada latihan sedikit buat MGF-nya, misal untuk yang eksponensial, atau mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekalian kita bahas aja yang ini. Nah, sebenarnya buat nanti MGF itu kalau nggak salah ada di si table ya. Jadi biasanya, oh iya, yang buat quiz besok udah dibilangin suruh bawa sheet, udah diiniin kayak pakai si table gitu nggak ya? Enggak, Kak. Oh iya, nanti tak bilang harusnya pakai. Biasanya sih harusnya pakai ya. Kayak kayak nggak ini deh. Kalau nggak pakai nggak ini nggak bisa deh. Oke, nanti aku bilang Pak Danang. Oke, jadi ya ini contohnya kita ngitung MGF, tapi kayak MGF gini nanti bisa teman-teman lihat di si table sih. Ya, tapi ya kita coba nurunin juga biar tahu kayak sebenarnya dapat si MGF nih dari mana sih. Nah, ini jadi sesuai apa? Mungkin kita langsung bahas aja deh. Jadi kalau apa namanya? MGF kan tadi definisinya MXT itu kan ekspektasi E pangkat TX. Nah, kalau distribusi eksponensial kan fx-nya ini ya. Ini kan tadi integral dari batas atas dan batas bawahnya E pangkat TX gitu dikali dengan PDF-nya kan gitu. Nah, ini berarti sama aja untuk yang eksponensial berarti E pangkat TX, ini tetap E pangkat TX. Kalau eksponensial kan lambda E pangkat min lambda X ya, itu ada tulisannya di situ. Yang mana berarti ini kan sama E pangkat sesuatu bisa kita kaliin dan itu pangkatnya nanti jadi jumlah kan gitu. Berarti sama aja lambda E pangkat negatif X lambda min T itu dx. Oh iya, kalau eksponensial kan 0 sampai tak hingga ya. Kalau misal di ini harusnya nggak apa-apa nulisnya 0 sampai tak hingga. Kalau di kalkulus kan harus pakai limit ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti diintegralin aja biasa. Ini bukan integral yang bentuk khusus. Nanti bakalan hasilnya min lambda dibagi lambda min T, E pangkat min X dikali lambda min T. Batasnya 0 sampai tak hingga. Nah, nanti dari kita substitusiin ini batas-batasnya, kita bakalan dapat lambda dibagi lambda min T untuk T kurang dari lambda. Ini adalah MGF dari eksponensial. Tadi kan aku bilang kalau MGF itu bisa buat nyari momen ya kan. Kita coba buktiin di momen pertama. Nah, MGF itu kan misal kita mau mencari momen ekspektasi momen keberapa gitu, ekspektasi X pangkat N. Nah, itu kan sama aja turunan dari apa namanya? Turunan ke N dari MGF-nya terhadap T, terus kita substitusiin sama 0. Jadi mungkin biar lebih enak aku tulis gini. Turunan dari MGF-nya
sorry ini MGF. Terus kita substitusi aja T-nya sama dengan 0. Ya contohnya, di sini kan ini lambda. Jadi kalau kita mau nyari momen pertama, ya udah turunan pertama aja. DDT dari lambda per lambda min T. Nah ini kan turunannya lambda dikali min 1 per lambda min T kuadrat. Nah turunannya kan gini. Terus kita substitusi T sama dengan 0, berarti lambda dikali min 1 per lambda kuadrat. Yaitu hasilnya adalah C. Kok ada minnya? Bentar. Oh, sorry. Ini nggak min ya. Turunannya nggak min. Karena ini min T. Oke. Jadi turunannya tadi itu adalah 1 per lambda min T kuadrat. Yang mana kalau kita... Aduh. Kalau kita substitusiin aja T-nya sama dengan 0, jadinya lambda dikali 1 per lambda kuadrat. Yang mana itu adalah 1/, lambda, sesuai dengan ekspektasinya eksponensial. Kalau mau nyari turunan kedua, ya tinggal turunin lagi, baru substitusi. Gitu. Itu untuk MGF. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita lanjut ke apa transformasi. Sebenarnya ada juga scaling, terus transformasi sama mixture. Nah, itu. Kalau belum ada kita lanjut ya. Nanti kayak aku mau nambahin beberapa soal buat latihan yang harusnya tipenya nggak jauh-jauh beda dari soal kuisnya. Tapi aku bahasnya besok yang buat persiapan kuis. Yang ini kita materi dulu aja. Materinya harusnya ini udah cukup sih. Nah, kita lanjut ke ini ya, generating new distribution. Itu ada yang pertama scaling nih. Jadi misal kayak kita tahunya tuh misal loss nih, loss random apa distribusinya, sorry lossnya itu random variabelnya x. Nah kita pengen tahu distribusi dari c kali x, jadi konstanta dikalikan dengan x. Nah itu gampang, kita ngetransformasiinnya tinggal nanti fungsinya jadi CDF dari y, yang mana y itu adalah cx, itu adalah fx y per c. Udah gitu aja. Kayak misal ada distribusi apa ya? Mungkin distribusi Pareto, Pareto yang Pareto 2. Pareto 2 tuh kalau nggak salah ya, CDF-nya kan 1 min, bentar, kalau nggak salah kayak gini ya. Nah, kalau nggak salah ya, agak lupa. Nah, nanti itu misal kita mau mencari kayak misal X-nya tuh Pareto 2. Nah, distribusi CX-nya tuh gimana? Atau Y sama dengan CX. Nah, itu tinggal kita masukin aja Y per C gitu. Jadi kayak kita tinggal bagi aja di sini dengan C. Jadi nanti FYY-nya itu adalah 1 min theta dibagi ini Y per C ditambah theta pangkat alfa. Udah gitu aja. Atau kayak ini sama aja. Dia 1 min berarti ini theta dibagi Y ditambah theta kali C. Ya, gitu. Harusnya kayak ini ada theta. Apa C-nya juga. Ya, kurang lebih gitu sih kayak. Ya udah tinggal diganti jadi Y per C aja. Nggak ada hal lain yang perlu di... Nah, ini untuk yang scaling. Karena dia cuma dikali sama konstanta. Yang mana dia nggak dikaliin sama random variabel lain atau nggak dibagi dengan random variabel lain, jadi cukup sederhana gitu.
Oh iya, sorry. Ini tuh harusnya jadi 1 min theta kali C dibagi Y plus theta C alfa. Makanya kalau kalau Pareto 2 biasanya kalau udah hafal ya, misal ada dia dikali C, ya udah langsung aja. Misal awalnya parameternya tuh alfa sama theta, nanti jadi parameternya alfa sama theta C. Itu kayak shortcutnya gitu kalau udah hafal. Nah, penerapannya itu biasanya ada di inflation. Cuman aku kayak lupa masukin soalnya ke sini. Aku bahas besok aja buat yang inflation ini. Itu ada di ASM atau di T-Guide juga ada. Jadi besok aku bahas soalnya buat yang ini. Terus kita ke transformation ya. Transformation itu kayak kita ya ngelakuin satu operasi ke random variable yang itu nanti tuh distribusinya biasanya bakal berubah. Tapi syaratnya di sini ya GX itu harus monotonik nih. Misal kita tahu bahwa X itu berdistribusi normal. Nah, kita pengen tahu distribusi dari E pangkat X itu gimana. Nah, E pangkat X nih dia monotonik kan? Ya udah, nanti tinggal kita cari aja. Nah, cara yang paling umumnya untuk mencari itu kita bisa pakai yang ini aja. Jadi nanti untuk mencari, misal nih ya, X-nya normal, Y-nya E pangkat X. Berarti bagaimana PDF dari si Y. Nah, itu adalah Fx G inverse Y dikali dengan mutlak dari turunan G inverse Y terhadap Y. Nah, biar kita bisa tahu gimana cara pakai rumus ini, kita coba aja ke contohnya. Di sini ada X itu berdistribusi normal dengan meannya mu atau parameternya di sini mu dan sigma kuadrat variansnya gitu. Nah, kalau kayak gini, itu kita, oh ya, terus di sini disuruh, di sini ada transformasi, Y sama dengan E pangkat X. Nah, terus kita diminta untuk mencari PDF dari Y dan mengidentifikasi itu distribusi Y itu distribusi apa gitu. Sebenarnya ya kalau udah hafal ya biasanya tahu ya kalau X-nya tuh normal, E pangkat X-nya tuh apa. Kita bahas saja. Nah, di sini kan buat mencari transformasi, kita kan berarti kan pengen PDF-nya Y itu. PDF-nya Y di sini adalah FY. Nah, FY di sini itu adalah Fx G inverse Y dikali sama turunan dari G inverse Y terhadap Y. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti kita bisa cari salah satu dulu. Mungkin kita cari dari ininya ya, G inverse Y. Kan tadi Y sama dengan E pangkat X. Berarti X, kalau kita log kedua ruasnya, berarti len Y sama dengan len E pangkat X. Nah, len E pangkat X kan berarti sama aja X. Berarti eh, X sama dengan len Y. Ini adalah G inverse Y, gitu kan. Nah, kalau kita mau Fx G inverse Y, berarti kan Fx G inverse Y kan berarti len Y. Jadi kita menggunakan PDF-nya X, tapi kita substitusikan nilai dari len Y. Nah, kalau distribusi normal tuh kan berarti dia PDF-nya itu 1/sigma akar 2pi EXP negatif X min mu per sigma square. Nah, kayak gini kan. Kita substitusiin aja dengan nilai dari len Y. Jadi kalau Fx len Y itu adalah 1/sigma akar 2pi EXP negatif len Y min mu per sigma
kuadrat. Sorry, ini minnya di... Nah, itu kita udah dapat yang ini. Tuh kan. Nah, sekarang kita mau nyari yang ininya. Jadi kita perlu mencari turunannya. Turunan dari G inverse Y terhadap Y itu adalah, ya udah kita turunin aja ln Y. Yang mana adalah seper Y. Jadi hasil akhirnya, terus kalau ini kita mutlakin kan sebenarnya juga tetap seper Y gitu. Ya nanti tergantung apa domain dari Y-nya sebenarnya. Tapi karena di sini kita di distribusinya nanti emang udah nulisnya ln Y, berarti kan Y-nya udah harus lebih dari 0. Maka nanti mutlak dari Y-nya, mutlak dari seper Y itu adalah tetap seper Y. Berarti gimana hasil akhirnya? FYY. Sebenarnya ini penting ya, kayak buat identitas dia tuh pakai PDF-nya punyanya X atau punyanya Y. Nah, kita pertama ini ya. Fx G inverse Y itu adalah ini. Terus dikaliin sama seper Y. Ya udah, berarti jadinya 1 per Y sigma akar 2pi EXP min ln Y min mu per sigma kuadrat. Ini adalah PDF dari Y. Terus kan kita suruh mengidentifikasi distribusinya apa. Ya, ini sebenarnya kayak kalau nggak hafal juga nggak ini sih. Nah, ini distribusinya adalah log normal. Jadi nanti kalau ada X-nya normal, maka E pangkat X-nya log normal. Atau kalau misal dibalik nih, jadi misal ln X itu, ln X-nya itu normal, maka baru X-nya log normal gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau masih amankah? Kalau aman react dong. Amankah, amankah? Oke. Sip, kita lanjut ke mixture ya. Nah, mixture ini kayak sebenarnya dia weighted combination dari beberapa komponen distribution. Sorry, agak melek. Nah, untuk yang discrete mixture, nanti itu CDF itu adalah sebenarnya weighted average dari gabungan CDF. Kayak misal, ya intinya di sini bobotnya itu totalnya harus 1 ya. Biasanya tuh kayak bentukannya misal dia eksponensial. Eksponensial parameternya theta. Bobotnya 0,3. Terus misal eksponensial parameternya 2 theta. Bobotnya 0,7. Ya udah, kalau kita mau menghitung misal CDF ataupun density-nya, ya itu gampang aja, tinggal kita gabungannya itu ya tinggal mungkin PDF-nya ya, PDF-nya dulu. Itu tinggal masing-masing ini 0,3 dikali dengan fx yang eksponensial, misal f1 gitu. Terus 0,7 dikali density-nya yang eksponensial yang kedua. Begitu pula untuk CDF, itu sama aja. Bedanya dia makainya CDF. Itu aja sih kalau discrete mixture tuh seolah cuman rata-rata tertimbang aja. Jadi kita tinggal ngejumlahin aja distribusinya itu, terus masing-masing distribusi itu dikali dengan masing-masing bobotnya. Nanti ada contoh soalnya, kita coba. Nah, yang mungkin agak ribet itu adalah continuous mixture. Nanti besok aku bakal tambahin latihan yang continuous mixture. Jadi kalau continuous mixture itu
Dia biasanya gini nih, misal ada satu random variabel X berdistribusi Poisson nih biar enak. Dengan parameter lambda uppercase ya. Nah, nanti lambdanya ini bukan parameter yang kayak bukan parameter yang konstan gitu, tapi lambdanya itu masih punya distribusi lagi. Nah, misal di sini lambdanya itu masih berdistribusi gamma. Nah, baru nanti unconditionalnya dari X itu adalah uh, negatif binomial. Maksudnya gimana? Unconditional itu dia kayak udah nggak, parameternya udah nggak conditional lagi gitu. Kayak misal ini, yang ini biasanya ditulisnya gini sih, kalau masih unconditional biasanya misal X ini lambda gitu. X diketahui lambda. Nah itu jadi kayak dia distribusinya tuh kan distribusi punya parameter. Nah parameternya itu ada distribusinya lagi. Nah itu yang disebut continuous mixture. Nah buat beneran nyari dari density-nya si X itu kita harus ngeintegralin si berarti kalau ini konteksnya ini adalah si PMF-nya Poisson tadi dikali dengan PDF-nya gamma gitu. Mungkin ini aku contohin di latihan soal yang besok aja, yang soal-soal yang agak ribet aku bahasnya besok aja. Jadi aku ingat ada beberapa kayak continuous mixture, terus misal tadi scaling gitu-gitu aku bahas besok. Nanti aku list. Nah untuk kumulatif juga sama aja, bedanya di sini pakai CDF. Ya di sini tadi yang aku bilang tadi ini ada contoh populernya ya. Jadi kalau misal dia X-nya diketahui lambda dengan dia tuh X-nya tuh Poisson, parameternya lambda. Nah, lambdanya punya distribusi gamma, yang nanti unconditional dari X itu akan berdistribusi negatif binomial. Itu yang continuous mixture. Sampai sini adakah pertanyaan? Belum ya. Yang ini continuous mixture kok agak ini sih nyari soalnya. Kemarin ada tapi kayak lupa gitu di mana. Nanti aku cariin lagi. Jadi kita di sini nyoba yang dia mixture-nya tuh secara diskret. Walaupun dia distribusinya continue, tapi kayak mixture-nya tuh diskret gitu. Nah ini ada loss yang apa namanya, distribusinya tuh mixture, eksponensial meannya 10, bobotnya 75%, dan satu meannya 100, bobotnya 25%. Kita diminta menghitung peluang loss-nya lebih dari 50. Ya udah, ini kan diketahuinya berarti misal di sini ada eksponensial meannya 10 gitu, 75%. Dan ada eksponensial meannya 100, bobotnya 25%. Nah, berarti kita bisa, kan kita pengen tahu peluang loss-nya tuh lebih besar dari 50. Ya udah, itu sebenarnya sama aja S 50 kan gitu. Yang mana itu adalah 1 min F 50. Berarti kita bisa cari Fx-nya dulu. Nah, kita bisa cari Fx-nya. Nah, mungkin kalau eksponensial, oke, untuk rumusnya dulu, itu kan berarti tinggal bobot yang pertama nih 0,75 dikali dengan apa, CDF eksponensial. CDF eksponensial itu berarti 1 min. Ini ada di ini ya, nanti ada di si table. Harusnya boleh pakai si table. 1 min apa? Pangkat min X per theta, di mana tetanya 10 gitu kan. Terus ditambah sama yang satu bobotnya 0,25 dikali 1 min
E pangkat min X per theta. X per 100. Dah. Nah, gimana cara nyari ininya? Yang dicari adalah 1 min F50. Berarti kan ya udah satu peluang loss-nya itu lebih dari 50 itu adalah 1 dikurangi 0,75. Kita substitusinya X-nya jadi 50 aja. Terus 0,25 1 min E pangkat min 50 per 100. Ya kayak gini ya. Cukup mudah. Ini tinggal kita masukin ke kalkulator aja. Bentar aku hitung. Nanti hasilnya itu adalah hasilnya kalau dari aku kalkulator di 0,1566686. Nanti teman-teman bisa cek aja. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Kalau belum ada kita lanjut ya. Lanjut ke risk measure. Nah, ini harusnya semua yang aku bahas di kuis ini harusnya keluar sih. Sorry, yang aku bahas di tutor ini harusnya keluar buat kuis. Nah, kita ke value at risk. Jadi sebenarnya value at risk itu kayak misal value at risk-nya tuh nilainya, misal gimana ya? Biasanya kan value at risk di P. Nah, misal nilai dari value at risk 99% itu 1 juta, berarti kayak ada 1% kemungkinan bahwa loss itu melebihi 1 juta. Gimana ya bilangnya? Jadi sebenarnya VAR itu kayak dia ukuran risiko berdasarkan kuantil tadi. Nah, sebenarnya value at risk itu nilainya beneran sama kayak persentil atau kuantil tadi. Ya udah nilainya sama aja. Cuman kayak di sini dia punya interpretasi sendiri. Misal value at risk P di level P itu adalah loss level yang nggak akan dilebihi, nggak akan exceed dengan probability P. Mungkin gampangnya gini, misal X punya distribusi tertentu, apapun lah distribusinya. Misal ya udah kurva PDF-nya gini, terus nilai value at risk 99%-nya itu adalah 1000 gitu. Misal itu posisinya di sini. Value at risk 99-nya posisinya di sini dan nilainya 1000. Nah, ya udah, berarti maknanya apa? Berarti uh, ada 1% kemungkinan bahwa loss itu akan melebihi 1000 ya. Ya, dan bisa dibilang juga kan dia bilang kalau loss-nya itu nggak akan melebihi ini dengan peluang P. Ya benar, maka loss ini nggak akan melebihi 1000 dengan peluang 99% gitu. Semoga paham. Intinya kalau dia par 99%-nya tuh nilainya 1000, ya udah berarti kayak 99% dari kemungkinan nilai itu ada di bawah dia, jadi nggak akan melebihi, dan kemungkinan melebihnya itu adalah 1% gitu. Itu adalah value at risk. Jadi itu kayak batasnya gini. Beda sama TIFAR, nanti TIFAR aku jelasin. Kalau value at risk ya udah kayak batasnya aja di sini. Kayak misal dia 1000,
dan dia 99%-nya tuh 1000 gitu, ya udah berarti hanya ada 1% kemungkinan dia melewati 1000 dan ya 99% kemungkinan dia itu di bawah 1000 gitu lossnya. Gitu. Adakah pertanyaan sampai sini? Kalau belum ada, aku lanjut ke latihan soalnya. Oke, jadi di sini ada satu perusahaan asuransi di mana dia loss-nya itu mixture to Pareto distribution dengan bobotnya sama ya, berarti sama-sama bobotnya 0,5. Yang ini Pareto yang pertama di sini alfanya 1, tetanya 1000, yang satunya alfanya 2, tetanya 1000. Kita diminta ngitung VAR 99%. Nah, cuma perlu teman-teman ingat ya, kalau misal Pareto, kalau di PTRA, kalau dibilang Pareto doang itu berarti harusnya maksudnya Pareto 2. Jadi kalau di PTRA tuh kayak defaultnya Pareto 2. Pareto 2 itu yang mana bisa lihat di si table. Pareto 2 itu nanti yang SX-nya itu theta per X plus theta pangkat alfa. Agak ingat Mas ya. Nah, ini jadi intinya ini kita menghitung value at risk 99% dari mixture-nya. Dari Pareto tadi. Nah, ini kayak sebenarnya kalau kita mau nyari VAR itu kan harus susah kan, kita harus tahu CDF-nya, harus nge-inverse. Nah, itu bisa manual, bisa juga teman-teman lihat di si table. Tapi kita coba kerjain aja di sini misal, atau teman-teman bisa coba dulu. Coba bentar aja, atau mungkin barangkali tadi ada yang udah nyoba, karena aku udah kirim ini. Barangkali ada yang udah duluan nyobaan. Mungkin aku tunggu beberapa menit, nanti terus kita bahas saja. Tinggal 2 sih latihan soalnya. VAR sama nanti TIFAR. Oke, kita bahas ya. Jadi intinya value at risk tuh ya sama aja kayak persentil atau kuantil gitu kan. Yang mana itu adalah inverse dari probability-nya. Nah, misal kita notasiin aja, ini itu pi p gitu. Nah, maka kita bisa tuliskan, dan sebenarnya kalau Pareto kan tadi ini ya, Pareto kan SX-nya ini. Sedangkan FX-nya itu berarti 1 min. Ini. Berarti kayak kita lebih gampang buat pakai SX-nya. Tapi kalau mau pakai FX juga boleh. Nah, eh, karena kita carinya adalah persentil ke 99, berarti kan TDF di nilai persentilnya itu adalah 0,99 kan gini. Nah, kita bisa pakai SX-nya aja karena lebih gampang pakai SX. Itu untuk kasus ini ya, karena ini mixture, itu 1 min S.
P ini sama dengan 0,99. Berarti kan S-nya itu sama dengan 0,01. Nah, S-nya ini gimana? Ya, S-nya itu kan dia mixture dari equally weighted Pareto. Bobotnya sama nih, sama-sama 0,5. Nah, berarti kan 0,5 dikali dengan Pareto yang pertama tadi, alfanya 1, tetanya 1000. Teta per X plus teta pangkat alfa nih, berarti kan 1000 dibagi 1000 plus pi P. Ditambah yang satu bobotnya berapa? 0,5 juga. Kita kali dengan dia tetanya 1000, alfanya 2. Berarti 1000 dibagi 1000 plus pi P pangkat 2. Sama dengan 0,01. Nah, ini kan udah persamaan gini ya. Ini bisa kita solve aja. Biar mudah, mungkin kita substitusi ini sebagai Y. Jadi 1000 dibagi 1000 plus pi P itu sama dengan Y. Berarti kan kalau yang ini kita bisa tulis Y, yang ini kan Y. Jadi ini Y kuadrat gitu. Berarti kan tadi SPP itu sama dengan 0,5 Y ditambah 0,5 Y kuadrat. Sama dengan 0,01. Ini bisa kita kali 2 di kedua ruasnya. Jadi apa namanya? Y ditambah Y kuadrat. Ini dikurangi 0,02 sama dengan 0. Nah, ini kita solve aja pakai kuadratik. Dan kita tahu kan ini tuh Y itu adalah 1000 per 1000 plus satu nilai ini, yang mana itu pasti harus yang positif ya. Karena tadi kan Y ini. Terus ini PP kan nanti distribusinya itu harus, karena Pareto itu nanti X-nya kan lebih dari 0. Ya udah berarti nilai persentilnya juga pasti dia lebih dari 0 gitu kan. Berarti Y sama dengan min 1 plus, kita ambil plusnya aja, akar B kuadrat min 4AC, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 0,02 dibagi 2. Nanti hasilnya 0,0196154. Aduh, sorry kekecilan. Dah. Nah, ini baru Y-nya ya. Tadi kan itu sama dengan, kita kembaliin ke X ya, atau ke pi P. Yaitu 1000 per 1000 plus pi P. Sama dengan 0,0196 tadi. Nah, ini kita solve aja persamaannya. Nanti jadi dapatnya persentilnya. Bukan pi P ya, ini sebenarnya kayak pi 0,99. Itu adalah 49.980,76. Dah. Jadi ya langkahnya sebenarnya tinggal disubstitusi aja. Kita pakai definisi bahwa FP ini sebenarnya FP 0,99 itu sama dengan 0,99. Terus kita tinggal substitusiin aja. Oke, sampai sini adakah pertanyaan sebelum kita ke bagian yang terakhir untuk kuis ini, yaitu TIFAR? Pak, mau nanya, Ya, kalau buat yang mixer itu walaupun pakai yang FX juga tinggal dijumlahin aja ya, habis dikaliin sama weightnya. iya sama aja. Mau yang CDF, terus survival, ataupun yang density biasa juga tinggal dijumlahin aja dan dikali sama masing-masing bobotnya aja. Jadi walaupun itu continuous ataupun discrete juga tinggal digituin. Iya, cuma kalau dia mixture-nya kayak, kalau yang kayak gini kan berarti dia
distribusinya continue tapi mixture-nya discrete. Nah, kalau yang mixture-nya continue tuh nanti yang aku bilang tadi kayak distribusi punya parameter, terus parameternya punya distribusi lagi. Itu aku bahas soalnya besok. Nah, itu. Nah, ini kayak dia distribusinya continue, tapi mixture-nya discrete. Nah, kalau yang kayak gini itu selalu kita tinggal ngejumlahin aja dan masing-masingnya itu dikali sama bobotnya. Gitu. Oke, makasih Kak. Yuk. Oke, ada lagi kah yang mau nanya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke yang terakhir. TVAR, tail value at risk itu expected loss. Diketahui bahwa loss-nya itu melebihi VAR. Jadi kayak gampangnya dia tuh, nih kalau VAR kan kayak persentilnya nih. Tuh, kurang besar. Nah, VAR itu kayak, nih distribusi. Nah, ini VAR. Kayak batasnya gini nilainya. Nah, sedangkan TVAR itu kayak rata-rata yang melebihi VAR aja. Rata-rata loss yang melebihi VAR. Jadi cuma rata-rata yang di sini doang. Yang sini enggak ya. Rata-rata yang melebihi VAR diketahui bahwa dia melebihi VAR. Jadi masih dibagi lagi sama satu dikurangi apa ya CDF di VAR gitu. Intinya TVAR itu adalah rata-rata yang melebihi VAR ini. Jadi kita ngitung rata-rata yang melebihi VAR gitu. By definition dia ekspektasi X diketahui X-nya lebih dari VAR. Atau ya gini ya, kita bisa hitung aja gini. Intinya biasanya kita untuk menghitung tail value at risk itu butuh ngitung VAR-nya dulu. Nah, itu kita hitung aja integral dari batas bawahnya VAR, batas atasnya tak hingga, terus x f x dx dibagi dengan 1 min f VAR. Nah, itu kenapa bisa gitu? Yang pembilangnya ini itu kita kayak ngitung rata-ratanya di atas VAR gitu. Kayak sebenarnya x dikali fx dx ini kan kita ngitung rata-rata. Tapi dengan batas bawahnya adalah si VAR, kita ngitungnya VAR sampai tak hingga, berarti kan ya kita hanya menghitung rata-rata yang di atas VAR ini. Nah, terus karena definisinya TVAR itu dia given that the loss exceeds the VAR, berarti masih harus dibagi peluang X melebihi VAR tadi gitu. Kayak yang namanya kondisional kan mesti dia dibagi sama given-nya gitu. Dibagi sama probability given gitu. Kayak misal peluang apa namanya? Peluang A given B, ya kan nanti peluang A iris B ya pasti dibagi sama peluang given-nya yaitu si B. Jadi kayak gini. Jadi itu logiknya rumus yang ini itu ya kita ngitung nih rata-rata di atas VAR terus dibagi sama peluang dia melebihi VAR gitu. Jadi biasanya harus tahu VAR-nya dulu. Atau ini ada cara lainnya pakai quantile function. Itu 1/1 min P integral P sampai 1 VAR ini. Jadi ini ya lebih gampang sih sebenarnya pakai tergantung ya. Kayak kita tergantung aja mana yang lebih gampang diintegralin. Apakah kita lebih mudah ngeintegralin si var-nya ini, fungsi dari si var, atau lebih mudah ngeintegralin X kali Fx. Itu aja sih. Ini kadang kita sebut juga sebagai expected shortfall ya. Kalau di var itu. Terus ini sebenarnya rumus TIFAR tuh juga apa bisa dihitung pakai var ditambah excess dari var. Jadi ya gitu. Mungkin untuk var apakah ada pertanyaan? Nanti aku kasih tambahan lagi yang ini. Aku lupa masukin rumus yang ketiga ini. Nih kalau belum ada kita ke contoh yang ini terakhir ya.
Jadi ini ada data 3, 5, dan seterusnya. Kita disuruh mencari TIFAR 0,85. Nah, itu gimana? Nah, ini teman-teman bisa coba dulu sebentar. Ini kalau udah kita bahas ya. Oke, kita bahas ya. Jadi apa? Kan di sini nilai observasinya ada 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Nah, ini sebenarnya kan tiap single observation ini ya peluangnya 1/8 kan. Cuman di sini kayak ada beberapa yang beda gitu. Misal ya kalau peluang yang 3 1/8, yang 5 1/8. Cuman yang 6 ini karena ada 3. Jadi kayak peluang X sama dengan 6-nya jadi 3/8. Terus peluang X sama dengan 7-nya 2/8. Kalau yang lain 1/8 ya. Kayak yang 10 juga 1/8. Ya, jadi semuanya 1/8. Nah, pertama kita hitung aja CDF-nya dulu nih. Kita mulai dari yang paling kecil. F3, peluang dia kurang dari sama dengan 3, ya F3 itu kan 1/8. Terus F5 dulu, itu kan ya sama aja P3 ditambah P5. Yang itu sama aja 1/8 ditambah 1/8 berarti 2/8. Terus F6 itu di sini berarti ya udah P3 ditambah P5 ditambah P6. Jadinya ini 2/8 tadi ditambah 3/8 berarti 5/8. Terus F7 tambah aja lagi. F7 tadi berarti ya udah F6 tadi 5/8 ditambah sama P7. Biar gampang ya. F6 ditambah P7. Yang itu sama dengan
5/8 ditambah 2/8 atau 7/8. Dan yang terakhir F10 karena dia udah paling besar berarti dia 1. Nah, kita udah dapat nih. Nah, biasanya kan ya kita mau nyari TIFAR perlu nyari VAR-nya dulu. Nyari VAR 0,85 dari apa loss-nya ini. Nah, ini kita cari aja yang karena ini discrete ya. Berarti kan yang penting kayak memenuhi tadi nih. Kita cari aja nilai terkecil sehingga si fx-nya kita cari aja x sehingga fx itu lebih besar sama dengan 0,85. Nah, itu yang mana? Ya kalau kita lihat, ini kan 1/8, 0,125, ini 0,25, 0,625, ini 0,875 gitu kan. Ya berarti kan yang lebih besar kan F7. Berarti kalau X-nya sama dengan 7, ya F7, yaitu 0,875, itu kan lebih dari atau sama dengan 0,85. Berarti kita tahu bahwa VAR 0,85 itu di 7. Jadi VAR-nya adalah 7. Itu ya. Sekarang kita hitung TIFAR menggunakan definisi dari VAR. Definisi TIFAR tadi. TIFAR, ya udah, ekspektasi dari L diketahui L-nya lebih besar dari VAR. Atau kan kita udah tahu tuh VAR-nya. Jadi ekspektasi L diketahui L lebih besar dari 7. Jadi kayak kita ngitung aja rata-rata yang di atas 7 dibagi sama peluang dari L lebih dari 7. Itu aja kan pakai definisi VAR tadi. Yang ini, 1 min F VAR ini. Yang berarti rata-rata yang di atas 7 itu hanya 10. Satu nilai doang ya, cuma 10. Terus masih dibagi sama peluang lebih dari 7. Yaitu dibagi sama 0, peluang lebih dari 7 berarti 1 dikurangi F7. Ya berarti 10 dibagi 1 min 0,1, 0,875. Jadi 10 dibagi 0,125. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk ini apakah ada pertanyaan atau mau dikoreksi? Ada yang mau dikoreksi mungkin? Oh, sorry. Karena dia kayak udah given ya. Kita kan udah tahu dia lebih dari 7. Kayak kita tahu VAR-nya 7. Terus kita pengen mengetahui expected value, ekspektasi diketahui dia lebih dari 7. Jadi kayak kita tinggal nyari aja ekspektasi atau average loss yang melebihi VAR tadi, yaitu 10. Itu aja, nggak usah dibagi harusnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini aku tunggu 1 menit ya.
Oke, mungkin itu dulu aja dari aku. Sorry tadi telat karena ada kendala dan mungkin sorry baru ngetutor juga karena kemarin ada banyak kesibukan lain. Ya sampai sekarang juga. Mungkin nanti aku tambahin lagi latihan-latihan soal yang relate sama kuis. Sama mungkin ada beberapa tambahan catatan sama pembahasan tugas dan kuis tahun lalu. Ya aku usahain buat share besok. Mungkin itu dulu untuk tutorial malam ini. Sekian dari aku. Makasih.